Sementara itu, saudara, satu pedagang di Pasar Obat Pramuka, Jakarta Timur positif COVID-19. Akibatnya, Pasar Obat Pramuka ditutup selama 3 hari sejak Sabtu kemarin. Selain ditutup, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di Pasar Pramuka oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. Selama ditutup, pasar disemprot disinfektan dan disterilisasi. Nantinya, setelah dibuka, Pasar Pramuka akan meningkatkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penyemprotan pada hari ini di hari pertama ya 3 hari ke depan dimulai dari hari Sabtu, Minggu dan Senin itu untuk sterilisasi aja, Mas. Sterilisasi di seluruh pasar Pramuka. Pasar obat ya, pasar Pramuka ya. Iya. Artinya untuk sementara kegiatan perbelanjaan begini Bu ditutup sementara? Dinonaktifkan, ya, ditutup. Iya. Bagaimana situasi di Pasar Obat Pramuka Jakarta Timur? Kita dengarkan laporan langsungnya dari jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan dari Pasar Pramuka. Jonah, selamat pagi. Ya, Jonah, kapan tepatnya uji swab digelar bagi pedagang Pasar Obat Pramuka dan bagaimana pelacakan kontak tracing setelah adanya hasil positif COVID-19 di sana? Ya, selamat pagi, Irianda dan saudara. Untuk proses tracing, khususnya yang ada di Pasar Pramuka, ini akan dilakukan secepatnya. Jadi, pasar sendiri ditutup selama 3 hari, mulai dari hari Sabtu sampai Senin, dan rencananya hari Selasa sudah mulai dibuka untuk umum. Untuk tracing sendiri, ini nanti akan dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan pihak pasar dalam rangka untuk melacak setelah ada satu pedagang yang positif tes swab virus corona. Untuk proses tracing sendiri ini dilakukan dimulai dari internal dari keluarga dulu dan nanti akan menyebar sampai kepada pedagang yang ada di sekitar, khususnya di tempatnya berjualan. Sedangkan untuk proses swab test ini nanti akan dilakukan, apakah nanti akan dilakukan secara serentak atau mungkin nanti akan dilakukan secara bergelombang, nanti akan menyesuaikan khususnya terhadap dari pengelola pasar sendiri. Yang pasti untuk pengelola pasar sendiri, khususnya dari PD Pasar Jaya, mereka menutup pasar selama 3 hari dan akan melakukan penyemprotan atau disinfektan, di mana penyemprotan ini dilakukan setiap hari antara pukul jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Sedangkan untuk penyemprotan ini tidak hanya dilakukan yang ada di luar atau di parkiran dari pasar, tapi juga masuk ke dalam. Sedangkan untuk tracing sendiri, kami belum mendapatkan data secara teknis kira-kira proses tracing ini sudah sampai sejauh mana. Namun dari data yang kami dapatkan dari pihak pengamanan, untuk proses pengecekan ini sudah dilakukan mulai dari di internal keluarga sendiri. Jadi ketika sudah dilakukan pengecekan dalam internal keluarga dan dari pihak pedagang pasar dan pihak dari keluarga dan juga dari para penjual yang ada di sekitar sudah melakukan isolasi secara mandiri. Nanti akan ada lagi mungkin tracing lebih besar dalam rangka untuk mengecek dan melihat seberapa besar penyebaran dari virus ini. Dan juga untuk proses tes swab test yang dilakukan, apakah nanti dilakukan dari pihak puskesmas yang ada di kelurahan atau mungkin dari puskesmas kecamatan, kami akan mengecek apakah nanti akan dilakukan secara serempak khususnya kepada seluruh pedagang pasar atau mungkin dilakukan secara periodik. Yang pasti untuk protokol kesehatan kami sudah melihat mulai dari adanya ruang disinfektan yang ada di depan pasar, dan nanti ketika pasar dibuka mulai hari Selasa, semua pembeli dan juga semua pedagang wajib menggunakan masker dan dites dulu suhunya dalam rangka langkah awal untuk mencegah adanya penyebaran virus yang ada di dalam Pasar Pramuka. Irianda. Selasa rencananya dibuka. Jonah, kita tahu Pemprov DKI Jakarta di masa PSBB transisi tahap 2 ini kan tidak lagi memberlakukan sistem ganjil genap di pasar. Tapi kita tahu juga di Pasar Pramuka ini tadi Anda sebutkan upaya disinfeksi sudah ada. Tapi bagaimana upaya pencegahan masyarakat yang masuk ke daerah pasar? Apalagi tadi saya lihat di visual juga ini banyak yang melakukan kegiatan di sekitar pasar, Jonah. Apakah ini tidak kemudian berbahaya bagi mereka? Ya, Irena, sebenarnya ketika masa PSBB sendiri, mulai dari PSBB yang dilakukan PSBB awal sampai dengan PSBB transisi, dari pihak Pasar Jaya sendiri sudah meminta para pembeli untuk wajib menggunakan masker. Namun faktanya di lapangan banyak juga dari para penjual dan juga pedagang yang bahkan tidak menggunakan masker, ataupun ketika menggunakan masker mereka menurunkan maskernya sampai ke dagu. Tentu saja ini merupakan salah satu cara penyebaran virus
corona yang cukup efektif, benar mereka tidak patuh. Ditambah lagi dengan kebiasaan mereka seperti tidak mencuci tangan dan juga tidak memperhatikan mulai dari kerumunan, dan ini merupakan salah satu faktor yang cukup besar di mana Pemprov DKI sendiri mengatakan pasar merupakan salah satu tempat yang cukup besar dalam rangka penyebaran. Dan juga tadi kita melihat adanya senam yang dilakukan, dan senam ini sebenarnya sudah dilakukan mulai dari tahun 83. Jadi mereka sudah melakukan senam tiap minggunya mulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 7. Namun tadi akhirnya selesai pukul 7.30. Jadi mereka mengatakan bahwa senam ini mereka lakukan dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Dan kalau kita lihat dari para masyarakat yang melakukan senam, banyak sekali dari mereka yang bahkan sudah lansia, jadi sudah di atas 50 tahun. Namun mereka tetap terlihat mungkin sehat dan bugar dikarenakan mereka sendiri untuk melaksanakan olahraga. Sedangkan untuk senamnya sendiri, mereka mengklaim tetap melakukan physical distancing dan tidak bersentuhan dan tetap menggunakan masker sebagai salah satu cara. Memang cukup ironis di mana pasar ini ditutup selama 3 hari, namun mereka tetap olahraga. Dikarenakan memang sudah tidak lagi seperti ruang yang cukup besar untuk melakukan olahraga, dan ditambah lagi dengan mereka sudah melakukan aktivitas senam ini secara reguler setiap minggunya. Sedangkan untuk aktivitas nanti ketika sudah mulai dibuka, khususnya hari Selasa, maka para pedagang atau para pembeli mereka wajib untuk mematuhi protokol kesehatan. Apalagi setelah ada satu pedagang yang diketahui positif virus corona, seperti tetap menggunakan masker dan tidak boleh menurunkan masker sampai ke bawah, dan diharapkan mereka tidak terlalu lama di dalam pasar. Jadi mereka ketika datang ke pasar mereka langsung kembali. Apalagi kalau kita lihat pasar ini merupakan pasar yang cukup besar dan merupakan salah satu tempat sentral khususnya untuk perlengkapan medis dan obat-obatan. Banyak sekali masyarakat yang datang dari luar daerah yang datang ke Pasar Pramuka, dikarenakan Pasar Pramuka ini menawarkan harga cukup terjangkau untuk keperluan medis atau mungkin harga obat-obat, di mana harga yang ditawarkan lebih murah rata-rata yang ada di sekitar apotek khususnya di wilayah DKI Jakarta. Rianda. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Pasar Pramuka Jakarta Timur, jurnalis Kompas TV Jona Hamonang. Terima kasih.